Allah wa ya ma'asyiral muslimina wal muslimat wa zumratal mu'minina wal mu'minat usikum wa nafsi bitaqwallah fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin wa inna akramakum indallahi atqakum wa innahu faqad fazal muttaqun. Yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannati wa yughlaqu fihi abwabul jahimi wa yughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, puji syukur kepada Allah pada malam hari ini Jumat 6 Februari, malam yang ke-7 Februari. Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat. Sehat semua Pak ya? Jumat ya, walaupun ini sudah malam Sabtu ya, sudah lewat Jumat, tapi insya Allah masih kecipratan waktu Jumatnya, doa dikabul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang banyak hutang ada? Oh enggak ada ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan segera Allah bayarkan, Allahumma amin. Yang punya hutang puasa ada Pak? Hutang puasa. Ini bulannya masih Sya'ban, belum Ramadan. Masih ada waktu-waktu beberapa hari yang punya hutang puasa. Nggak bisa kita doakan mudah-mudahan segera, nggak, harus dibayarkan segera. Ya, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa. Para ulama sebagian menafsiri, ya, kemungkinan ada puasa-puasa sebelumnya yang tertinggal oleh Rasulullah sehingga dibayar oleh beliau di bulan Sya'ban. Sayyidah Aisyah juga menyatakan hal demikian. Kami tadinya punya hutang puasa dan kami baru sempat membayarnya di bulan Sya'ban ini. Yang belum mendapatkan penggawaian atau pekerjaan, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang bisa membuat dia lebih khusyuk dalam beribadah, bukan rezeki yang memalingkan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mudah-mudahan doa-doa tersebut dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tanggal berapa kita bulan Sya'ban ini Pak Bu? Halo? Tanggal 18 atau 16? Senin kemarin malam Selasa nisfu Sya'ban. Sekarang Jumat. Berapa yuk? Lupa. Iya. 18 malam 19. Masya Allah. Berarti berapa hari lagi kita masuk Ramadan? 21 hari lagi. 10 atau 11 hari lagi. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah umur dan itulah kehidupan. Berlalu begitu cepat, luar biasa. Saya saat mikirin diri saya sendiri, sekarang sudah 5 anak saya punya,
Dulu saya anak-anak, sekarang punya 5 anak begitu. Alhamdulillah. Ya, kadang saat kita lalai memikirkan umur kita, hidup ini nggak berubah gitu aja, nggak ada perkembangan ibadah dan seterusnya. Tapi saat kita mikir betul, oh iya ya, berarti kita sudah semakin mendekati kepada kematian. Kita semangat memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunggu kematian tersebut tidak sekedar menunggu, tapi kita bagaimana menyiapkan kematian. Dan di antara hikmah kenapa Allah tidak memberitahukan kepada kita kapan kita mati, ya, agar kita hari-hari kita ini diisi dengan persiapan menuju kematian tersebut. Karena hakikat kehidupan yang nyata, abadi, selamanya itu ya setelah kehidupan dunia ini gitu kan. Jadi fase kehidupan dunia ini akan kita selesaikan. Sebagian dari kita sudah menyelesaikannya. Yang tadinya bersama-sama kita di Ramadan tahun lalu, hari ini mungkin sudah tidak ada bersama kita. Sudah menyelesaikannya. Masuk alam barzakh. Berapa lamanya? Wallahu ta'ala a'lam. Sampai pada hari berbangkit. Dimulai dari alam barzakh tersebut, mulai kehidupan yang sebenar-benarnya dan juga alam akhirat. Hanya saja hadirin, senang dan menderitanya kita di alam barzakh dan di alam akhirat itu bergantung kepada kehidupan kita di dunia ini. Jadi kehidupan kita di dunia ini yang sempit singkat ini menjadi penentu. Menjadi penentu untuk kehidupan yang selamanya nanti di akhirat itu. Karena di akhirat ini daru jaza. Hari kita akan mendapatkan pembalasan. Bukan daru taklif, bukan hari kita akan beramal mengumpulkan pahala, bukan. Beramal mengumpulkan pahala ini di dunia ini yang singkat dan cepat ini. Ya. Jika kita memikirkan poin-poin seperti ini, Bapak Ibu, maka kita semangat untuk memperbanyak kebaikan. Ya. Umur kita yang pendek, singkat, tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Pengasih kepada kita hamba-hambanya yang beriman, sehingga Allah memberikan karunia kepada kita tempat-tempat yang mulia, waktu atau masa atau zaman-zaman tertentu yang di situ kemuliaannya melebihi kemuliaan zaman-zaman yang lain atau hari-hari yang lain. Di antara kemuliaan tersebut adalah bulan Ramadan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya tentunya, dan itu untuk kita juga semuanya. Ya. Mengingat umur yang pendek, dunia yang fana, yang sebentar lagi kita menghadap kepada Ilahi. Mengingat kita masih lalai, mengingat kita masih kurang banyak ketaatan dan kesolehan, kita bersedih. Mendekati datang bulan Ramadan, Rasulullah membangkitkan semangat para sahabat dan umatnya, memberitahu bulan Ramadan sebentar lagi akan datang. Ayo berbahagia. Ya, sehingga beliau menyampaikan qad ja'akum syahrul Ramadan. Di depan mata kalian bulan Ramadan akan kalian datangi, atau dia akan mendatangi kita. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan, menfardukan kepada kita semua untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Dilanjutkan,
tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan tersebut dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, setan-setan yang jahat. Semua setan jahat ya, tapi ada setan yang kuat. Anda bacakan ayat kursi, dia nggak mempan. Setan-setan yang jahat pun dibelenggu di bulan tersebut. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di akhir katanya Rasulullah mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan di malam tersebut, di bulan Ramadan, faqad hurim, sungguh dia terhalangi mendapatkan kebaikan, apalagi di hari-hari atau di malam-malam yang lain. Berita gembira Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya dan umatnya. Wahai Anda yang selama ini bersedih, merasa maksiatnya masih banyak, ketaatannya kurang. Wahai Anda yang selama ini merasa terlambat, sudah umur kemudian baru kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Anda yang merasa kurang sedekah karena minimnya uang, minimnya kesempatan dan lain sebagainya. Wahai Anda yang selama ini sakit-sakitan sehingga terhalang melaksanakan sholat jamaah di masjid, terhalang mengikuti aktivitas-aktivitas sosial kebaikan bersama masyarakat lain, berbahagialah, Ramadan datang kepada Anda. Maka senang, gembira, berbahagia terhadap datangnya bulan Ramadan itu masuk kategori takzim, mengagungkan bulan Ramadan tersebut, dan itu adalah syiar Islam yang harus kita sebarkan ya. Maka bergembira Bapak Ibu, patut bergembira. Ada tamu yang membawa berbagai macam oleh-oleh ke rumah kita, dan oleh-olehnya ini enggak terhitung oleh kita ya. Dan kita sudah diberitahu sebelumnya bahwa tamu ini akan datang ke rumah kita. Pak, bayangkan Pak Prabowo, Presiden Indonesia, Anda ditelepon oleh stafnya, Pak, ya ini benar Pak Sugiono? Oh iya Pak, maaf saya stafnya Presiden. Anda mendapatkan kunjungan kehormatan dari Presiden. Oh benar? Iya. Nggak bohong kan? Enggak. Bahkan dia pun nggak percaya kalau mau dikunjungi Presiden. Tapi benar ini. Presiden nanti akan membawa hadiah yang nggak terhitung isinya Pak. Ada emas, ada perak, ada sapi, ada kambing, ada hadiah semua yang Bapak butuhkan. Ya. Senang atau tidak Pak? Halo? Senang atau tidak? Senang sekali. Rumah Bapak nanti akan dicek, kalau jelek dibubuhkan, dibangun yang bagus seperti istana. Senang atau tidak? Senang. Semua kebutuhan Bapak akan dicukupi, tidak ada satu hal pun yang akan Bapak rasa kurang. Senang atau tidak? Senang. Tidak ada kejahatan yang akan Bapak akan dilindungi. Masya Allah. Ini tamunya bulan Ramadan, kemuliaannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya, pahalanya dihandle langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari Anda pintu neraka, dibuka lebar-lebar untuk Anda pintu surga. Ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam Pak, lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun sekian. Kok Anda nggak seneng? Kok Anda nggak nerima, nggak menyambut, nggak berbahagia, nggak menyiapkan kehadiran tamu tadi?
bisa dibilang Anda enggak waras, mohon maaf. Betul napa mboten? Betul. Ya. Senang atau tidak sebentar lagi Ramadan datang Bapak Ibu? Jangan kepikiran, puasa lagi. Lapar lagi nanti dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Mengganggu aktivitas kerja saya ini. Nggak bisa lagi makan lodeh saya. Siang-siang enak. Setan akan membisikkan itu semua Pak, sekarang ini. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara contoh tauladan yang beliau berikan di bulan Sya'ban sebelum datang Ramadan, apa yang beliau paling banyak lakukan apa? Perbanyak puasa. Sebagai muqaddimah pendahuluan, beliau akan melaksanakan puasa yang fardu, yang wajib. Ya, Ustaz, saya sepertinya kurang kuat kalau memperbanyak puasa di Sya'ban ini. Saya mau menyimpan energi saya sehingga Ramadan nanti saya bisa lebih kuat lagi. Pak, minimal taklilut ta'am, persedikit makan. Itu diantara tarhib Ramadan kita. Tadi kita harus senang, berbahagia, membuang jauh-jauh bisikan setan yang mengatakan puasa ini akan mengganggu produktivitas Anda, puasa ini menyiksa Anda, puasa ini mempersempit waktu Anda, karena nanti ada tarawih, ada buka puasa, ada sahur. Puasa ini nanti akan mengurangi harta Anda, karena nanti Anda disuruh untuk infak fakir miskin, infak dan lain sebagainya. Buang bisikan setan itu tadi semua. Ya, yang tadi kita ibaratkan tamu yang besar membawa oleh-oleh yang luar biasa banyaknya, kok kita menolaknya, kok kita tutup pintu rumah kita. Dia mau membangunkan istana untuk kita di surga, ya, dia mau menutup kejahatan, kemungkaran, kezoliman yang akan menimpa kita. Lah kok kita nggak berbahagia dan nggak senang, maka kita nggak waras. Ya, maka kita nggak waras. Ya, makanya berbahagia. Yang kedua, menyiapkan, gitu. Rasulullah tadi mencontohkan memperbanyak puasa. Dikatakan puasanya Rasulullah di bulan Sya'ban ini, sebagian ulama mengatakan full selama bulan Sya'ban. Sebagian lagi mengatakan, oh kadang Sya'bannya full puasanya, kadang lagi beberapa Sya'ban lain tidak full. Tapi intinya Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tersebut untuk menyiapkan bulan Ramadan yang akan datang. Ramadan wajib puasa. Ya, kalau tidak menyiapkan dari sekarang, nanti puasanya nggak kuat. Apalagi hari-hari pertama, tiba-tiba siang hari minum dan makan, baru keinget, oh iya ya, sudah hari pertama ya, tadi saya sahur ya, oh lupa, kata Pak Ustadz, kalau makan minum lupa, puasanya kan sah-sah saja. Itu rezeki yang sudah Allah kirim pada kita. Padahal di bulan Sya'bannya dia sudah menyiapkan, nanti awal Ramadan mau saya lupa. Aduh, tidak boleh ya Pak ya. Biar tidak lupa hal tersebut, biar tidak kejadian, maka di bulan ini sebelum datang Ramadan kita menyiapkan, kita menyambutnya dengan memperbanyak puasa. Setidaknya dengan mempersedikit makan, setidaknya dengan membiasakan perut dan tenggorokan ini, perut lapar dan tenggorokan kering. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini kesempatan umur. Ramadan apa? Kesempatan umur. Tidak sekedar bulan biasa. Ramadan memiliki tempat yang khusus, yang istimewa di hati kita orang Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi mengumpulkan sahabatnya, memberitahu kepada sahabatnya. Dan tentunya sahabat yang ditarbiyah oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiapkan Ramadan dengan sangat baik sekali. Ya.
berkeinginan, orang-orang salaf kita berkeinginan seandainya Ramadan itu seluruh tahun atau bulan-bulan di semua tahun, berbahagia ketika datang Ramadan, kemudian menangis ketika Ramadan lewat atau pergi melewati mereka. Para sahabat bahkan 6 bulan berdoa terus menerus agar dikaruniai ketemu Ramadan lagi. Ya, 6 bulan berdoa terus menerus agar dikaruniai ketemu bulan Ramadan. Berarti kalau sekarang kita di Sya'ban, ya dari bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyati, atau Muharram, dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsan, Rajab, Sya'ban. Dari Rabiul Awal sudah mulai berdoa, ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan 6 bulan yang akan datang. Dari bulan Rabiul Awal datang bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, ya kan, bulan Syawal sampai bulan Safar, mereka berdoa agar Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setahun dibagi 2 dalam menyikapi dan menyambut bulan Ramadan. Kebahagiaan mereka 6 bulan sebelum datang Ramadan, optimis, cinta, ingin agar bisa sampai Ramadan 6 bulan yang akan datang. Ketika Ramadan sudah pergi, mereka berdoa bersemangat tanpa henti agar Ramadannya tadi tidak sia-sia, tidak hanya sekedar dahaga, tidak hanya sekedar lapar, akan tetapi mendapatkan betul-betul keberkahan, pahala yang berlipat-lipat tadi. Malam yang Lailatul Qadar tadi dipenuhi dengan kebaikan dan pahala yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa begitu? Karena kita pendek umurnya. Kalau orang-orang zaman dahulu umurnya dikasih panjang, Pak. Ratusan tahun, mungkin mendekati 1000 tahun, ya kan? Ratusan tahun mendekati 1000 tahun. Mungkin orang yang soleh di zaman dahulu soleh, malam qiyam terus, siangnya siam terus. Bayangkan, berbulan-bulan mereka melakukan hal itu. Mereka berkesempatan melakukan itu karena umurnya panjang. Kita nggak ada panjang. Itu pun sebagian besar kita, ya saya nggak menyebut jamaah alhamdulillah, sebagian besar kita mungkin mulai mendekat sama Allah, taqarrub, taubat di umur-umurnya yang mulai 40 ke atas, sudah baru mulai sadar. Dari semenjak balik umur 15 sampai selanjutnya belum tentu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taubat untuk kita, semangat untuk istiqomah, ya kan? Nah, itu kalau kita mikirkan kehidupan akhirat yang hakiki, abadi, yang mana bahagia dan sengsaranya di sana itu bergantung kepada kehidupan kita di dunia ini, maka datangnya Ramadan adalah energi bagi kita, semangat bagi kita untuk tidak putus asa. Ya kan? Oh, berarti kalau seandainya baru taubat di umur 20, apalagi kalau baru taubat di umur 40, sekarang sudah umur 55, baru 15 tahun saya mengabdi diri kepada Allah. Itu pun belum tentu saya diterima karena mungkin ilmu saya kurang. Ya, sholat saya juga masih terlambat, bolong-bolong juga. Ya. Banyak lagi kekurangan-kekurangan. Kalau orang zaman dahulu masih punya kesempatan banyak umur untuk memperbaiki, menambal-nambal itu semua, kira 40 baru tobat, 15 tahun, udah 55 tahun, dikit lagi berarti ini. Ya, khawatir ternyata kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita sempat untuk menambal kesalahan-kesalahan kita tadi. Ya. Maka Ramadan menjadi energi kita
Di malam Ramadan ada satu, di malam-malam Ramadan ada satu malam, di situ ada Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau zaman dahulu 1000 bulan, mereka puasa di siang hari, mereka qiyam di malam hari tanpa henti. Kita cukup satu malam, satu malam. Malamnya kita qiyam, tahajud, munajat, doa, ibadah, tilawatul Quran, sedekah, menyantuni fakir miskin, berbakti kepada orang tua, menyambung hubungan silaturahim. Lidah kita selalu basah dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebencian pada diri kita. Saudara-saudara kita yang selama ini menyakiti kita, kita maafkan, kita datangi, kita rangkul, kita peluk. Tidak ada kesombongan, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada hasad. Hilangkan semua penyakit-penyakit hati di malam tersebut. Kemudian paginya kita puasa, menyamai bahkan mengalahkan, karena maknanya khairun, lebih baik, mengalahkan, menyamai bahkan mengalahkan orang-orang zaman dahulu yang selama 1000 bulan malamnya qiyam terus, siangnya siam terus. Satu malam saja itu, Pak. Itu satu malam saja. Berarti dia yang tadi ngerasa umur 40 baru tobat, umurnya tinggal sebentar lagi, ketika datang Ramadan menjadi energi bagi dia, bisa itu dihitung, silahkan. Setiap contohnya dari 40 dia dapat jatah 20 tahun lagi. 20 tahun setiap malam di Ramadan, setiap tahunnya dia dapat itu Lailatul Qadar. Silahkan dikali 20 kali 1000 bulan. Berapa, Pak? 20 kali 1000 bulan berapa, Pak? Masya Allah, Masya Allah. Senang atau tidak, Pak? Senang atau tidak? Dan itu kita masih di bulan Syaban ini, ya. Ini pentingnya kita membahas tentang tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Dan itu dari sekarang sudah harus diniatkan, Pak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal yang sedang kita lakukan sekarang, bahkan amal yang akan kita lakukan yaitu Ramadan yang akan datang ini, bergantung kepada niat. Niat itu sudah mulai kita pasang dari sekarang. Di antaranya bentuknya tadi ada kegembiraan kita akan datangnya Ramadan. Bahagianya kita akan datangnya Ramadan, melihat faktor-faktor tadi yang sudah kita sampaikan, ya kan? Niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Makanya di antara yang diajarkan oleh salaf kita, ya, di antaranya qala Yahya ibnu Abi Katsir, beliau berkata, ya Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan, sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, serahkan saya kepada Ramadan, Masya Allah, dan serahkan Ramadan kepada saya, dan terimalah dari saya Ramadan ini, padahal Ramadannya belum datang. Dari sekarang ini kita udah ada niat tulus agar kita menghadapi Ramadan dengan baik, agar Ramadan diserahkan oleh Allah dan kita berhak menerima Ramadan tadi. Kita sebagai penerima tamu Ramadan, sebagai tamunya, berhak kita sebagai penerima tamu yang mulia tersebut. Untuk berhak menjadi penerima tamu yang mulia tersebut, hati sudah dibersihkan, disucikan. Ikhlas sudah harus ditanamkan kuat-kuat. Inilah niat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika datang Ramadan, kita betul-betul diserahkan kepada Ramadan. Ramadan betul-betul kita tampung, kita sebagai penerima tamu.
Keluar Ramadan kita menjadi orang-orang yang makbul, diterima, diampuni, ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang pertama apa? Niat yang tulus. Niat yang tulus. Niat yang ikhlas. Niat untuk kita berazam memenuhi hati kita, diri kita, jiwa kita semuanya akan datangnya bulan ketaatan, yaitu bulan Ramadan. Niat dari sekarang bahwa kita akan menggapai Lailatul Qadar, kita akan memperbanyak kebaikan, kita akan mempersedikit yang selama ini keburukan kita lakukan. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang pecinta kebaikan, yuk berlomba-lomba. Itu dari sekarang. Wa ya baghiyasy syarri, yang selama ini masih cinta keburukan, aksir, stop dulu. Ya kan? Niat mengosongkan segala aktivitas yang kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat memanfaatkan setiap waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ikuti saya Bapak Ibu. Allahumma, ya Allah, Allahumma ya Allah, salimna ila Ramadan. Allahumma ya Allah, salim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ya Allah, salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, serahkanlah kami kepada Ramadan dan serahkanlah Ramadan kepada kami. Jadikan kami hamba-Mu yang siap menerima tamu agung berupa Ramadan. Dan terimalah dari kami Ramadan tersebut. Udah, kita punya nih niat yang tulus dan yang ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah. Itu yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tidak seperti itu, khawatir. Saya masih sehat Ustaz, insya Allah 10 hari lagi saya siap menghadapi Ramadan. Lupa niat, lupa menyiapkan hati. Nggak taunya Allah sudah panggil. Ya, kan sedih kita. Insya Allah semuanya dikaruniai umur panjang. Amin. Toh kalaupun seandainya sudah waktunya kita menghadap Allah, selesai Ramadan dulu ya Allah. Terimalah kami di bulan Ramadan nanti ya Allah. Selesai itu. Ya, tapi mudah-mudahan semua umur panjang. Allahumma amin. Kam kunta ta'rifu mimman soma fi salaf min baini ahlin wa jiranin wa khillani afnahumul mautu wastabqaqa ba'dahum hayyan fama aqrabal qasiya minad dani. Berapa banyak yang sudah kau kenal dari orang-orang yang tadinya berpuasa bersama Anda, keluarga Anda, tetangga Anda, sahabat-sahabat Anda. Afnahumul mautu, kematian sudah mendatangi mereka. Wastabqaqa ba'dahum hayyan, sementara Allah masih memberikan kesempatan Anda hidup hingga saat ini. Fama aqrabal qasiya minad dani, begitu dekatnya yang jauh dengan yang dekat. Mudah-mudahan Allah memanjangkan kita. Setiap Ramadan kita bisa beraktivitas ibadah, mendapatkan Lailatul Qadar, ampunan, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khataba Umar bin Abdul Aziz an-nasa faqal
Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz pernah berkhutbah, berceramah di hadapan umat manusia. Beliau berkata, innakum lam tukhlaqu abasa walan tutraku suda wa inna lakum ma'adan yanzilullahu fihi lil fasli baina ibadihi fa khaba wa khasira man kharaja mir rahmatillahi allati wasi'at kulla syai' wa hurima jannatan 'arduha as-samawati wal ard. Kata beliau, sesungguhnya kalian diciptakan Allah bukan karena tanpa, bukan sia-sia. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibiarkan begitu saja. Ya. Tapi di balik Allah menciptakan kalian, di sana ada tugas. Di sana ada pahala, di sana ada hukuman, di sana ada aturan. Wa inna lakum ma'adan, kemudian sungguhnya kalian memiliki tempat kalian akan kembali. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan. Ya, akan menjadi hakim baina ibadihi, di antara hamba-hambanya semuanya. Ingat, di hari keputusan tersebut, khaba wa khasira man kharaja mir rahmatillah. Sungguh rugi, sungguh bersedih, menyesal orang yang keluar dari rahmat Allah, yang mana rahmatnya, rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah ini wasi'at kulla syai', mencakup semuanya, segala-galanya. Mohon maaf, bahkan rahmat Allah pun menyelimuti orang-orang yang belum beriman, diselimuti oleh rahmat Allah. Rahmat Allah, ampunan Allah. Di antara rahmat Allah tersebut adalah Islam kita ini. Di antara rahmat Allah tersebut adalah Quran kita ini. Di antara rahmat Allah tersebut adalah Ramadan kita yang akan datang ini, Pak. Kok bisa itu rahmat Allah? Iya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, sebab karunia Allah, sebab rahmat Allah, hendaklah kalian berbahagia. Kita diperintah bahagia, Pak, Bu. Bahagia terhadap apa? Karunia Allah dan rahmat Allah. Rasul kita Muhammad adalah rahmat Allah untuk semesta. Ramadan adalah rahmat Allah, tadi kemuliaannya luar biasa bagi kita, untuk kita. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita mendapati Ramadan tersebut. Kata Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz, khaba wa khasira, rugi, sungguh rugi orang yang keluar dari rahmat Allah. Dalam hal ini Ramadan yang akan datang. Selesai dari rahmat Allah, akan tetapi dia tidak mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Rugi sekali. Ala tarawna annakum fi aslabil halikin wa sayarithuha ba'dakumul baqun hatta turadda ila khairil warisin fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan wa raihan ila Allah qad qada nahbahu wa qada ajaluhu. Setiap saat, setiap hari engkau hantarkan teman-teman saudara kalian datang pergi. Ada yang pergi, kita hantarkan ke kuburan. Ada yang datang, baru terlahir lagi. Begitulah kehidupan yang kita lihat setiap hari. Ya, banyak yang sudah melewati sahabat-sahabatnya, kekasih-kekasihnya, menempati turab. Turab ini adalah tanah. Ya, wa wajahal hisab, mungkin sebagian mereka menghadapi hisab di alam barzakhnya. Ya, ghaniyan amma khalaf faqiran ila ma aslaf fattaqullaha ibadallah qabla nuzulil mauti wa inqidai mawaqitihi. Kata beliau di akhir, fattaqullah, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala qabla nuzulil mauti, sebelum kematian itu datang, wa inqidai mawaqitihi, dan sebelum waktunya habis, kesempatannya untuk kita. Masya Allah. Jadi niatkan
Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan Ramadan yang akan datang, menjalankannya dengan penuh ketaatan, penuh amal soleh. Allahumma amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-taubatus shadiqah, taubat yang tulus, atau taubatan nasuha, taubat yang tulus. Taubat itu wajib setiap saat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang menang, berbahagia. Taubat. Rasulullah pun mencontohkan taubatnya setiap hari, istighfarnya setiap hari 70 sampai 100 kali. Ya kan? Taubat ini ada dua kategori bagi kita. Kategori karena kita banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kemalasan, kita taubat. Kategori kedua, kita bertobat demi untuk menjaga ketaatan yang Allah taufikkan untuk kita. Yang sudah soleh, yang sudah istiqomah, segera bertobat agar kesolehan istiqomah tersebut tetap terjaga. Karena apa? Takutnya di suatu hari nanti Allah balikkan hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati ini setelah hati ini punya hidayah, setelah hati ini istiqomah, setelah hati ini soleh, taat, bertobat. Di antara bentuk tobat itu begitu. Rasulullah banyak istighfar, banyak tobat setiap harinya, bukan karena beliau dosa, bukan karena beliau bermaksiat, tidak, tapi karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menjadi orang yang istiqomah, orang yang soleh, dan seterusnya. Itu pun perlukan kita taubat. Jadi kita taubat sama-sama. Apalagi kita yang banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan, maka taubatnya harus lebih kencang. Ya, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, maka niscaya Allah ampunkan segala kesalahan-kesalahan kalian. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat, kemudian Allah masukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Pentingnya bertaubat, Bapak Ibu yang minimal taubat lisan kita ini memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Syukur-syukur sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Allahumma ya Allah, ighfirli wa tub 'alayya, yang bisa kita ucapkan. Hati bertaubat, beristighfar. Ya. Yang kedua, at-taubatun nasuh. Taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, bukan ngeprank Allah, bukan. Sekarang tobat, nanti saya ini lagi, nanti saya tobat lagi. Kalau di hati udah begitu, ya udah nggak bener tobatnya. Tulus, ikhlas. Ya, kalau ada salah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, berazam untuk tidak melakukan lagi. Kalau kesalahan tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka cari halal. Datangi orang tersebut, minta maaf. Kalau ada yang kita ambil dari duit dia, kembalikan duitnya. Harta dia, kembalikan hartanya. Barang dia, kembalikan barangnya. Menyesal dengan tulus, berjanji tidak akan melakukan lagi. Ternyata di tengah jalan kok nggak kuat karena faktor lain, yaitu di luar kendali kita. Tobatlah lagi, tapi bukan dari awal kita udah nggak tulus niatnya. No. Ya. Kemudian yang ketiga, karena sudah adzan Isya, yang ketiga yang perlu kita tanamkan adalah mengetahui betul-betul mulianya masa yang Allah berikan pada kita, yaitu bulan Ramadan tersebut. Tidak semua waktu Allah muliakan. Jadi ketika ada waktu-waktu yang Allah muliakan, Allah lipat gandakan untuk kita pahala di situ, kita harus bergegas, semangat,
tidak menyia-nyiakan. Dalam satu tahun diantaranya Allah mengkaruniakan kepada kita 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram tadi bapak-bapak, ibu-ibu? 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dati, Dzulhijjati, dan Muharram. Bulan 11, bulan 12, dan bulan 1 berturut-turut. Kemudian ada bulan Rajab. Bulan Rajab itu 1 bulan yang lalu, sekarang Sya'ban. 4 bulan-bulan yang mulia. Allah mengharamkan untuk kita melakukan kezaliman. Artinya kezaliman yang kita lakukan di bulan-bulan haram tersebut dosanya lebih besar. Sebaliknya ketaatan yang kita lakukan pahalanya berlipat-lipat ganda. Jadi waktu-waktu yang haram tadi kita manfaatkan. Nah, jangan disepelekan, jangan dianggap biasa. Ditambah lagi bulan Ramadan yang akan datang, Sayyidus Syuhur, ya, Afdalus Syuhur indallah, bulan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kemuliaannya mengalahkan bulan-bulan haram tadi. Ya kan? Maka harus kita tanamkan, kita manfaatkan baik-baik, jangan dianggap sebagai bulan biasa, begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi sudah kita sampaikan, kita mulai menyiapkan bulan Ramadan dengan puasa sunnah, masih ada waktu. Walaupun para ulama kalau sebelum nisfu Sya'ban tidak pernah puasa Sya'ban, maka pertengahan bulan Sya'ban dan selanjutnya ada sebagian ulama mengatakan makruh puasanya. Ya, akan tapi sebagian lain Rasulullah dalam qudwah atau yang beliau lakukan selama bulan Sya'ban, beliau banyak berpuasa. Silahkan puasa, apalagi yang sudah biasa Senin Kemis. Ya, Senin Kemis di bulan Sya'ban dilanjutkan. Ya. Kalau tidak minimal mempersedikit makan, melatih lapar dan dahaga gitu. Ya, sambil menghadirkan, ya Allah saya berlapar-lapar, saya berdahaga-dahaga, niat saya latihan untuk Ramadan yang akan datang, ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, yang paling penting ini belajar tentang fikih puasa. Ini penting. Ya kan? Masih banyak waktu, dan nanti tentunya setiap kajian di tengah-tengah Ramadan ustadz-ustadz pasti akan ada menyinggung tentang fikih-fikih puasa. Biar apa? Puasa kita makin yakin, makin mantap, ibadah kita berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Kalau berdasarkan ilmu semakin khusyuk dan semakin menambah kenikmatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar fikih puasa, membiasakan hal yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Kita tahu Ramadan bulan puasa, Sya'ban sudah mulai kita banyak berpuasa. Kita tahu Ramadan bulannya Quran, ya kan? Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra, bulannya para pecinta Quran, sudah mulai kita menghadap Al-Quran. Kita tahu Ramadan Syahrul Qiyam, kita ada taraweh, bahkan setelah sholat Isya atau bahkan nanti tahajud di sepertiga malam terakhir, Qiyam. Maka kita mulai membiasakan diri kita untuk qiyam juga. Ramadan bulan sedekah, Rasulullah kenceng sekali sedekahnya. Maka Sya'ban ini kita mulai melatih diri kita untuk memperbanyak sedekah. Ramadan bulan menyantuni fakir, miskin, yatim, piatu, merangkul, membuat mereka tersenyum. Ramadan nanti di akhir-akhir Ramadan, ya khususnya di hari Idul Fitri, di sana nanti ada zakat fitrah, ya kan? Maka kita mulai menyiapkan untuk bisa memberikan senyum kepada fuqara dan masakin, karena zakat fitrah tersebut disyariatkan, diambil dari orang yang punya uang, diberikan kepada orang-orang yang tidak punya uang atau tidak punya harta, agar mereka tersenyum, memberikan senyuman bahagia. Ramadan, dan yang paling penting adalah bulan kita menahan hawa nafsu. Tidak hanya menahan perut, tidak hanya menahan tenggorokan, tapi menahan hawa nafsu. Jangan sampai kita hanya dapat lapar dan dahaga selama Ramadan, tidak dapat pahala. Walaupun gugur kewajibannya sudah selesai, tapi hanya dapat lapar dan dahaga kan percuma. Belajar menahan hawa nafsu. Diajak gelut temennya, no, dikit lagi Ramadan, saya harus siap untuk menahan emosi. Ya, itu diantaranya. Menahan hawa nafsu. Ada kebencian sekarang, ada saudara rangkul, tengok, diputung oleh temennya. Ada yang saudara kita mutus silaturahim dengan kita, jangan nunggu dia akan menghubungi kita dulu. Orang dia yang salah Ustaz, nggak perlu nunggu. Berarti kita yang harus mulai, kita yang lebih banyak pahalanya. Datangi rumahnya, bawa roti, bawa kado, bawa hadiah, walaupun dia yang salah sama Anda. Jangan menunggu, ya. Takutnya
Apalagi kalau sampai saling memusuhi, dia memusuhi kita, kita memusuhi dia, sama-sama gengsi, tidak mau saling memaafkan. Ya, dalam sebuah keterangan hadis, tuftahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis, pintu surga dibuka hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah ampunkan semua hambanya yang tidak menyekutukannya. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna, kecuali orang yang mana dia punya kebencian antara dia dengan saudaranya. Fayaqul, Allah katakan kepada malaikatnya, wahai para malaikat, unzuru ila hadain, lihat dua orang ini, saya biarkan dia, saya murka pada mereka berdua, hatta yastaliha, sampai mereka mau saling berdamai. Pak, no, tidak ada kebencian pada hati kita untuk saudara-saudara kita. Kita rangkul mereka, ya, demi untuk kebaikan kita. Karena kalau kita nggak tenang hidup kita, ya, mudah-mudahan. Jadi hawa nafsu ini harus dijaga, harus dikekang, ya. Jangan sampai bisikan setan ini mengalahkan kita. Kita yang harus bisa mengalahkan bisikan-bisikan setan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Cukup, Pak Haji. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.